Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kajian kita pada subuh ini surah An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-19, halaman 351. Kita ulang, surah An-Nur, surat yang ke-24, halaman 351, ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina, inna sesungguhnya, alladzina orang-orang yang yuhibbuna, mereka suka, senang atau gemar, antasyi'a, untuk tersebar luasnya, al-fahisyah, perbuatan keji atau kekejian, fil ladina amanu, di tengah-tengah orang-orang yang beriman. Lahum, untuk mereka, adzabun alim, azab yang sangat alim, pedih, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lam, Allah mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedangkan kamu tidak mengetahui. Bapa dan ibu, kaji kita hari Khamis subuh yang lalu tentang wailun, kecelakaan, kesengsaraan, kebinasaan, kerugianlah likulli humazah, bagi setiap pengupat dan pencela, serta ancaman-ancaman apa yang akan mereka peroleh, yang akan mereka rasakan, yaitu mereka yang suka mengupat-ngupat, mencela-cela, mencaci maki, termasuk menceritakan aib, kejelekan, keburukan orang lain di belakang. Orang ini namanya wail. Ujungnya nanti berada di hutamah, la yumbadanna fil hutamah. Kata Nabi, terjemahnya, siapa yang bisa yadmamli, menjamin untukku apa yang terletak di antara dua rahangnya, yaitu lidah, dia bisa menjamin untukku untuk menjaga, memeliharanya daripada mengatakan, membicarakan atau menyampaikan hal-hal yang tidak dibenarkan, seperti yang tadi, menuduh, menyebarkan aib dan seterusnya. Aku akan jamin untuknya surga. Itu menunjukkan bahwa amat besar fadilah, keutamaan, keistimewaan bagi orang yang pandai menjaga lidah, lisannya. Begitu juga bagi orang yang tak mampu menahan lidahnya, ucapannya, kata-katanya. Kata beliau juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dulu pernah kita baca-baca, bahwa orang tidak akan disungkurkan masuk neraka lantaran hidungnya, tapi dia disungkurkan masuk neraka lantaran mulutnya. Nah, kini kita sambung tentang masalah menyebar-nyebarkan perbuatan keji, perbuatan mungkar, aib, cacat, cela, rahsia orang lain di tengah-tengah kaum muslimin.
Ini ayat yang kita baca. Sedikit kita tengok sejarahnya, tak panjang. Rasulullah SAW itu ketika beliau keluar dari Madinah, namanya pergi safar, termasuk pergi berperang. Beliau mencabut, namanya mengundi, siapa di antara istri-istri beliau yang akan ikut mendampingi beliau pergi keluar melalui undian. Di antara istri beliau yang mendapat undian, mendapat keberuntungan ikut mendampingi beliau dalam safar adalah Aisyah. Nah, suatu kali ketika perjalanan sudah menuju pulang ke Madinah, maka rombongan berhenti beristirahat di sebuah tempat. Aisyah, istri Nabi, beliau tanpa tahu orang turun dari onta beliau. Kalau onta untuk orang perempuan kan pakai rumah pula di atasnya, sekedup ya. Turun diam-diam untuk buang air. Tapi orang tak tahu. Kemudian setelah selesai rasanya beristirahat, lalu berangkat tanpa diketahui orang bahawa tadi Aisyah turun, dan tanpa pula orang tahu apakah Aisyah ada di dalam atau di atas ontanya. Pergi berangkat, kiranya Aisyah belum naik, orang-orang sudah pergi berangkat, tinggallah beliau sendirian. Lalu beliau berpikir, biarlah ditunggu di sini saja, di tempat di mana orang-orang tadi berombongan istirahat. Mudah-mudahan orang kembali lagi melihatnya di belakang. Itu di suatu malam. Kemudian kiranya ada salah seorang sahabat yang Nabi tunjuk untuk di belakang. Namanya tukang calik di belakang, anan tinggal, anan peralu, termasuk bagi khabar. Nampak baginya seseorang duduk. Makin dekat tahu dia bahawa yang duduk itu adalah Aisyah. Dipersilahkannya Aisyah naik onta atau naik kendaraannya, dia tuntun kendaraan itu, sehingga akhirnya dapat menyusul rombongan yang bersama dengan Nabi. Melihat kedatangan seorang pemuda dengan Aisyah yang berada di atas onta itu, ini pemicu, kesempatan bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang yang lemah imannya, atau bagi orang yang suka membicarakan aib, cacat, celah, kekurangan kelemahan lain menjadi makanan empuk. Maka tersebarlah di tengah-tengah kaum muslimin ketika itu berita atau cerita bahwa Aisyah berselingkuh. Aisyah ada main di belakang Nabi. Itu kan luar biasa goncangnya rumah tangga Nabi. Bukan ibu negara itu, melebihi ibu negara. Heboh sebulan. Dan maklumlah kalau bicara itu dari sajangka, seto, sadapo, sekilo barangkali tambahan cerita. Nah, kekejian itu tersebar luas di tengah-tengah kaum muslimin. Arti kekejian, berita keji. Guncang rumah tangga Nabi kira-kira sebulan lebih. Dan terdengar pula oleh orang-orang munafik, ditambah-tambahnya lah menambah minyak, dikepeh-kepeh makin panas, sampai ke klimaknya Aisyah tidak keluar-keluar karena beliau dituduh berkhianat
atau berbuat serong atau berselingkuh dengan Nabi tanpa diselidiki, tanpa ditanya, tanpa diketahui ujung pangkalnya, sumbernya dari mana. Pokoknya lah heboh saja. Turun ayat ini sebagai ancaman. Berita yang tersiar itu namanya ifk. Tulisan ifki itu alif baris di bawah, fa dan kaf, ifkun. Ifkun itu namanya menjungkir balikkan atau membalikkan. Nah, berita bohong, berita yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan fakta namanya ifkun. Kalau cerita-ceritanya hadithul ifki, cerita-cerita yang mengandung dosa karena isinya tidak benar. Bahkan berita itu dikarang-karang, di samping dikarang-karang, dibuat-buat, kemudian ditambah-tambah. Bernama dia hadithul ifki. Nah, kita bawa kepada kita sekarang mengenai tersiarnya, tersebarnya rahasia, aib, cacat, celah, kekurangan, kelemahan, kejelekan, keburukan kaum muslimin di tengah orang ramai. Itu adalah suatu perbuatan yang sangat besar dosanya. Lebih-lebih bagi orang yang memulai menyebarkan berita itu. Mari kita pahami ini dulu sebelum kita sambung kepada hadis-hadis yang bicara tentang itu. Sesungguhnya orang-orang yang yuhibbuna, mereka yuhibbun, cinta, suka, gemar, hobi. Antasyi'a, untuk tasyi'a. Tasyi'a itu tersebar luas. Agar tersebar luas. Al-fahisyah. Fahisyah itu maknanya kan kekejian. Baik berupa ucapan atau berupa tindakan dan perbuatan. Namanya fahisyah. Suka, senang, gemar sekali. Kalau bahasa kampung awak, tagia bana. Sabana tagia nyo namanya cuap-cuap. Makin digorengnya berita itu. Kalau berita ini tidak benar, ini adalah tuduhan, apalagi dikarang-karang ceritanya, ancaman daripada Allah untuk orang itu adalah azabun alim, azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Apakah Aisyah memang berbuat serong? Berlindung diri kita kepada Allah daripada pemahaman seperti itu. Beliau dituduh oleh orang-orang yang suka menyebarkan berita-berita bohong. Lebih-lebih orang munafik menuduh. Salah satunya yang ikut pula menyebar-nyebarkan aib itu tanpa ditapis, tanpa disaringnya, lalu disebarkannya. Itu salah seorang keluarga daripada Abu Bakar. Selama di Madinah, semenjak hijrahnya orang-orang Makkah menuju Madinah, ada salah seorang keluarga Abu Bakar. Ada karib maiknya yang Abu Bakar Siddiq. Ketika di Madinah, dia kekurangan belanja, kebutuhan susah dia mencari. Maka dia disubsidi, dibantu oleh Abu Bakar biaya hariannya. Namanya si Mistah, tak salah. Dia ini ikut pula. Kalau bahasanya satu lo menyebarkan. Biaya hariannya, kehidupannya dibantu oleh Abu Bakar. Karena termasuk kerabat Abu Bakar. Semenjak pindah ke Madinah, susahnya. Bau bagai macet. Tapi ketika terangah itu, tersebar itu, hanya satu. Bukannya malahan menutup-nutup,
Tapi ikut Abu Bakar kan bapa daripada Aisyah. Aisyah kan isteri Nabi. Dia termasuk keluarga karib kerabat daripada Abu Bakar. Dekat. Selama di Madinah, Abu Bakar yang terus menolong, membantu. Maka lalu Abu Bakar memutuskan subsidinya, bantuannya. Lalu kemudian dia kalim pasiang. Makan hariannya bagaimana, keluarganya bagaimana. Di stop oleh Abu Bakar. Kenapa di stop? Kan dapat kita alasannya. Dia ikut serta menyebarluaskan berita-berita bohong, berita-berita yang tidak benar di tengah-tengah kaum muslimin. Diputuskan oleh Abu Bakar biayanya. Kemudian turun ayat. Apa bunyi ayat? Ayat yang ke-22 surat An-Nur ini, wala ya'tali ulul fadli minkum was'a. Ayat ke-22-nya surat An-Nur yang kita buka ini, dan janganlah sampai bersumpah orang-orang yang punya kelebihan harta dan kelapangan, ulul fadli, orang-orang yang punya kelebihan, dan orang-orang yang punya keluasan rezeki, wasa'ah. Janganlah sampai dia bersumpah pula untuk tidak memberi kepada karib kerabat namanya ulil qurba, kepada orang miskin dan kepada orang-orang muhajirin fi sabilillah. Ayat ini turun salah satunya berkenaan dengan Abu Bakar yang memutuskan bantuan. Artinya ayat mengatakan janganlah sampai orang-orang yang mempunyai kelebihan harta, mempunyai kelebihan rezeki, tidak membantu, tidak menolong, tidak ikut menafkahi orang-orang yang butuh bantuan, butuh pertolongan dalam kehidupan. Apalagi dia ulil, di sini dikatakan dia ulil qurba. Dia itu termasuk kerabat. Dia juga miskin, dia juga berhijrah dari Makkah ke Madinah. Janganlah sampai orang yang punya kelebihan harta, kelapangan rezeki, tidak mau membantu. Lantaran orang ini ikut menyebarluaskan berita-berita yang tidak benar. Sambungannya, ya wal ya'fu, dan hendaklah mereka memaafkan. Wal yasfahu, berlapang dada. Ala, apakah tidak tuhibbuna, apakah kalian atau kamu tidak suka, tidak senang Allah mengampuni dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ceritanya begini, di lantaran orang kau ikut-ikut serta lo menyebar-nyebarkan itu, tentu Abu Bakar menstop bantuannya. Semenjak bantuan di stop, orang ko atau pajak ko bahasaan tu go igapai ekonominya selama ko ditolong, dibantu oleh Abu Bakar. Orang Abu Bakar tu kan orang kaya, sehingga menderita lahnya, susah lahnya. Nah, ayat bilang jangan sampai lantaran orang ko bersalah, lantaran orang ko bagana begini, kamu yang biasanya menolong, membantu, meringankan ke seorang lain, jangan sampai berhenti pula. Teruslah. Apalagi orang itu, dia termasuk karib kerabat, orang miskin, orang yang berhijrah. Lalu diperintah, maafkanlah kelakuan orang itu, dan berlapang dada menerimanya. Apakah kalian tidak suka, tidak senang bahwa jika kalian tetap memberi bantuan biaya hidupnya dan memaafkan serta lapang dada, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memaafkan segala kesalahan kalian. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Intinya adalah dia awak nak taluk mengajarkan kau, tapi dia Abu Bakar taluk. Bawa kau nak taluk, ya cubalah. Anak awak, suami awak, bini awak, karik-kabi awak. Ada orang nak salam kau, kita membiayai duitnya, hanya induk angkanya untuk menyebar-nyebarkan berita bagi ini. Kalau bahasa nak ke kampung doang orang tu. Kita kok kan ceritanya. Nah, Abu Bakar diperintahkan janganlah sampai bersumpah segala untuk tidak membantu. Walaupun orang itu bagaimana begini kerjanya. Teruslah. Semenjak itu kembali Abu Bakar membantu ekonominya. Nah, kembali kita kepada ayat yang pertama. Maka tersebarlah aib di tengah-tengah kaum muslimin. Aisyah begini. Guncang rumah tangga Nabi. Heboh. Lebih-lebih orang-orang munafik ikut menyebarluaskan. Siapa orang munafik di Madinah itu? Kepalanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebenar-benar anti-Islam. Sebenar-benar tidak beriman. Sebenar-benar benci kepada Nabi dan benci kepada kaum muslimin. Kebenciannya itu ditutupnya rapat-rapat. Disimpannya di dalam hatinya. Sebenarnya dia kafir, dia anti-Islam, dikepalai oleh Abdullah bin Ubay. Itulah ayat yang berbunyi, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu. Itu disimpannya rapat-rapat sakit hatinya, dendam kesumatnya kepada Nabi, kepada kaum muslimin, lalu dinampakkannya yang baik-baiknya. Itu yang munafik. Nah, mereka ini di gerombolannya ikut menyebarkan berita itu. Sebar berita. Akhirnya turun ayat yang membela Aisyah dan memberikan ancaman kepada orang yang ikut menyebarkan berita. Ini ayat yang kita baca tadi kan. Orang-orang yang suka, orang-orang yang senang, orang-orang yang tagiyah, agar supaya tasyi'ah tersebar luasnya hal yang keji di tengah masyarakat, digembar-gemborkan, dibicarakan di sana di sini, ditambah-tambah, ditukuk-tukuk, diuleh-uleh. Ingat, untuk mereka ada azab yang pedih. Pedih itu bukan azab yang biasa, pedih ke hati begini. Azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Ancamannya begitu. Lalu bagaimana sikap kita ketika mendengar berita-berita? Telusuri dulu. Kalau tidak ada, perlunya diam-diam saja. Tapi kalau kita ingin pula tahu bagaimana duduk perkaranya supaya jangan salah paham, telusuri. Maka diserulah orang-orang yang beriman. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyan. Bunyinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang fasik membawa berita yang menguncangkan, yang menghebohkan, namanya orang fasik. Jadi inja'akum fasikum binaba, dengan suatu berita, fatabayyanu, maka selidikilah dulu, telusuri dulu, minta penjelasannya, minta keterangannya. Setentangan info berita yang dibawa oleh orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik itu orang yang keluar daripada aturan agama. Secara bahasa fasik itu maknanya keluar, al-khuruj, keluar. Nah, orang yang keluar seperti itu keluar daripada ketaatan, keluar daripada aturan-aturan agama, disebut dia fasik. Orang fasik itu ada yang Islam,
ada yang sudah keluar Islam. Karena orang kafir juga fasik. Kalau dia orang Islam, mengaku Islam, itu kerjanya, itu perbuatannya keluar daripada aturan-aturan Allah dan Rasul, menyimpang, tidak lagi taat, segala macam, orang itu fasik. Kalau dia datang membawa berita, jangan langsung diterima. Langsung dibuat kesimpulan. Perintahnya tabayyanu. Kata orang sekarang tabayunlah dulu. Anan tabayun ko cari dulu keterangannya, penjelasannya, jale-jale. Kalau tidak ada guna faedahnya, dosa satu-satu. Tapi di awal aku manusia kepo namanya. Ingin tahu saya bangga-bangga orang. Kalau tidak ada dari kita, sebenarnya lalu berhenti kita mencari tahu lagi. Walaupun orang menjual tahu banyak. Inginnya kita kepo. Tanya nan sabanan. Jangan dulu langsung dapat dioper. Perintahnya tabayun. Karena yang bawa berita tu orang fasik, orang yang tak takut berdosa, orang yang tak takut diancam, orang-orang yang sudah banyak pelanggaran-pelanggaran, maksiat-maksiat yang dilakukannya, datang yang bawa berita, dan paling salah awak, bang mau langsung kita lutok, tahu lutok? Ini kalau memakanku dikunyah-kunyah dulu. Lah dikunyah-kunyah, baru ditelan. Awak langsung saya berlutok sekali. No lama daging dikunyah-kunyah. Kalau langsung saya daging itu dilulu, tak terasa no apakah daging kau daging randang atau cancang atau apa. Kunyah-kunyah dulu. Pikir-pikir dulu. Kalau langsung saya betelah menta-menta tu langsung lah kita buat fonis. Asal tahu kita menyebar-nyebarkan luar biasa. Intinya, jika berita-berita itu belum jelas ujung pangkalnya, kepada kita tidak boleh kita ikut menyebar-nyebarkan, mengatakan di sana sini. Kalau ingin tahu, tabayun. Lah tahu beko klarifikasi. Bahkan kita disuruh, kita lah orang pertama yang sebaik-baiknya untuk menstop bicara itu. Sebab siapa yang membela seorang muslim di belakangnya, diam-diam, lantaran orang itu dipergunjingkan, dituduh bagana begini begitu, lalu dia bela dengan sebisa-bisanya daripada orang mempergunjingkannya atau menuduh macam-macam, Allah nanti akan membelanya dari neraka. Dilarang neraka memakan tubuhnya atau membakar, memanggangnya, karena dia telah membela kehormatan seorang muslim. Ada dua. Jika memang peristiwa itu betul-betul terjadi, betul-betul sebenar-benarnya, maka tugas kita yang pertama kali adalah stop. Jangan kita oper pula kepada yang lain, simpan. Tiba disakui, masang ke sakui. Kalau ada resletingnya, pasanglah buah bajunya, diamkan di situ, masukkan ke kotak, kunci kotak, anak kuncinya buang aja lah. Itu sikap. Kalau kita mendengar cerita-cerita aib, cacat, celah, kelemahan, kekurangan, rahsia orang lain, bisa-bisa jatuh martabatnya, kehormatannya, kemudian tengah masyarakat, langsung nancako simpanan doa. Jangan kita sebarakallah berita itu. Namanya membela. Man satara satarahullah. Siapa yang menutup aib, cacat, celah, kelemahan, kekurangan saudaranya sesama muslim, satarahullah, Allah juga pasti akan menutup kelemahannya, kekurangannya dunia dan akhirat. Orang-orang yang suka membongkar-bongkar,
menyebar-nyebar rahasia orang lain sehingga orang malu, satu saat nanti dimanapun dia berada Allah akan membongkar pula kejelekan keburukan. Tapi siapa yang suka menutup, walaupun nanti jadi itu sebenarnya terjadi, itu maka ditutup, maka Allah akan menutup aibnya, cacatnya, celahnya di dunia dan akhirat. Janganlah kita termasuk orang yang suka membuka tutupan Allah. Betapa besar pahalanya, manfaatnya, faedahnya, yaitu tiba di awak, mati bola, habis, dah kita lempar lagi, lalu kita nanti jelaskan kepada orang lain dan segala macam. Apalagi yang berita itu framing sifatnya, berita bohong, berita tidak benar, dibuat suatu cerita bagaimana begini untuk menghantam orang, untuk menyatu orang, lalu dikemukakan di media, menjadilahnya framing, berita-berita di konten-konten. Ya, kalau kini teknologinya kan lah bisa lo orang membuat orang namanya. Kalau kita tidak jeli, terasa sebenarnya orang nak mengicek luar biasa, maka kita selaku orang beriman dituntut untuk jangan sampai kita menyebar-nyebar keburukan, kejelekan lewat seperti itu. Justru kita diperintah untuk menutup, menyimpan. Kok iyo banalah itu kerja orang, sampai ada orang lain mengiceknya, dia tanya rumah sabana iyo kisahnya, dia mencari mana yang matur bagaimana begini keceng ke orang tu, kalau iyo tu balainya dia nak muah dulu, kalau nak muah dulu turuitnya, nasihatinya, tapi jangan dibongkar di tengah ramai. Tindakan kita yang benar adalah kalau orang tu begitu, ingin kita menasihatinya, datang ke rumahnya, datang ke tampilnya, bukan tangan rami. Kalau menyebarkan ke tengah masyarakat, itu bukan tindakan, bukan nasihat. Justru dosa kita bisa jadi lebih gadang daripada orang. Orang yang buat maksiat itu bisa jadi taubat, sementara beritanya masih berkembanglah bertahun-tahun, masih ada beritanya, namanya kadang dosanya. Si A aku lah berhenti, lah taubat sebenarnya taubat, sehingga nyolah sadar, tapi beritanya masih tersebar di mana-mana. Maka penyebar beritanya lebih gadang dosanya daripada orang yang membuat perbuatan itu. Kita dituntut untuk menutup, untuk menyembunyikan, apalagi yang berita itu hoax sifat, tidak benar. Sedangkan nasabana-bananya nanti jadi lah dilarang kita untuk jangan menyebarluaskan, menutup. Kita diajari oleh Nabi doa, Allah mastur aurati, ya Allah tutuplah aibku, cacatku, celaku, pagi hari dan sore hari. Diawali doanya dengan Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu afiat, keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, maafkanlah aku memohon kemaafanmu dan keselamatan daripada apa yang menimpa agamaku, duniaku, harta bendaku dan keluargaku. Afiatkan ya Allah, selamatkan. Allah mastur aurati, ya Allah tutuplah aibku, cacatku, celaku, kekuranganku, namanya aurah. Aurat itu bahasa Arabnya aib. Aib, cacat, celah, kejelekan, keburukan bernama aurat. Jamaknya aurat. Betul tubuh kita kok ada aurat, menjadi aibnya kalau nampak tutup. Doanya Allah mastur aurati, ya Allah tutuplah aibku, cacatku, celahku, kekuranganku, kelemahanku. Ustur aurati wa amin rawati, berilah ku keamanan, rasa aman daripada apa saja yang menakutkan. Allahumma hfazni min baini yadayya, ya Allah peliharalah aku, jagalah aku, lindungilah aku dari arah depan, di belakang, di kanan,
di kiri, di atas, di bawah. Jadi Allah mahfazni, jagalah aku, peliharalah aku di depan, di belakang. Itu kita yang diajarkan oleh Nabi dibaca setiap pagi dan sore. Antara lain meminta kepada Allah agar Allah menutup. Allah menutup itu artinya aib kita, cacat celah, tidak ada orang yang tahu. Atau kalau ada orang yang tahu, disimpannya. Disimpannya saja. Dan itu sikap yang paling luar biasa hebatnya. Kalau kita tahu orang kau bercacat, bercelah, atau ada rahsianya segala macam, yang paling baik tenang-tenang saja. Jangan sampai terbuka muncuang kita. Karena siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kul khaira, katakan yang baik, kalau tidak diam. Diam. Bahaya mulut. Yang perlu kita garis bawahi banyak adalah yang tadi, bisa jadi dosa kita nak menyebarkan kau lebih lipat-lipat dibanding dengan orang nak mengarajokan. Orang nak mengarajokannya bisa dimaki gini, atau bisa jadi inilah sadar lah tobat, dan beritanya masih digoreng ulang oleh orang lain, tersebar sangat gadang dosa. Untuk itu tindakan kita adalah bahawa sebaik-baik kita orang yang berbuat baik kepada orang lain. Salah satu bentuk berbuat kepada orang lain adalah memelihara kehormatan, tidak menyebutnya, tidak mempergunjingkannya, tidak menduduknya. Jadi pertama memang yo sabana yo, yang kedua ndak yo di karang-karang, beritakan duanya nak dan sabananya dan ndak dan sabananya. Nan tak sabananya kau kita buat menjadi sabananya, kau bakal lipat daripada nan sabananya. Kata Rasulullah begini, zikruka akhaka bima yakrah. Yang gunjing itu engkau sebut-sebut, engkau baca, engkau ceritakan sesuatu yang tidak disenangi oleh saudaramu sesama muslim di belakangnya, namanya gunjing. Zikruka, engkau baca, engkau sebut, engkau bicarakan apa yang tidak disenangi, yang tidak disukai oleh saudaramu di belakangnya, namanya gunjing. Kata sahabat, yang kami ceritakan itu memang kenyataan Rasulullah, itu yang gunjing, kata beliau. Kalau tidak kenyataan namanya tidak gunjing, namanya menuduh, besar lagi dosa. Ya mana itu benar kerajaannya, itu nak gunjing. Itu nak gunjing. Kalau tidak itu kerajaannya nak gunjing, menuduh, hoax nama. Kalau tidak ada manfaat, tidak ada faedah, tidak ada gunanya, tidak usah kita kecian. Ya kalau tidak dikecian, tidak tahulah orang, ada gunanya tahu orang tak. Awak boleh, baru boleh mengecekkan kau orang. Takut awak orang ku kena otak lah, baik awak boleh dikecian. Awak ada otak orang, ditipu orang, dikecu orang, nampak di kita kawan, rasa-rasa kata makan lo di orang tu kawan, kita peringatkan kawan-kawan kau. Jangan satu-satu lo lain, satu ada lah mencuba wah, ini itu namanya bagunjing yang dibolehkan. Tujuannya untuk mengingatkan orang lain. Tapi kalau untuk pelamak cerita, menunggu nasi masak, menunggu jamuan di kawin, tidak boleh tu. Kan ayat spesialnya lah kita baca dulu, wailul likulli humazah lumazah. Wailun kan berbahaya. Maka jagalah mulut kita, jangan sampai membaca yang lain-lain. Ganti mulut itu dengan baca subhanallah atau astaghfirullah atau bacaan-bacaannya lain, kena diam dan segala macam. Kesimpulan kaji kita di hari siang melanjutkan kaji yang lampau. Pertama, kewajiban bagi kaum muslimin untuk menutup aib, cacat, celah, kekurangan saudaranya sesama muslim. Wajib hukumnya. Yang kedua, haram hukumnya menyebut-nyebut
kelemahan, kejelekan, kekurangan orang lain. Haram hukum. Lebih tinggi pula dosanya kalau disebarkan. Dan yang keempat, kalau terdengar di kita orang menyebarkan berita yang tak jauh ujung pangkalnya, stop sekali. Kalau tak mahu nak diam, awak pergi. Kalau pergi awak, baru kata no beko kawak. Jangan dipikir lo kata no kawak. Selamatkan badan awak dulu. Sebab pastinya mau buat berita. Dan yang kelima, orang kalau berani menyebut-nyebut kelemahan, kekurangan, cacat, aib orang lain ke awak, satu saat awak disebutnya kurang tu. Pada aku, hampir tu sebentar senyo datang ke tempat awak, mempakatuan, mempakician kelemahan, kekurangan lain. Ingat, satu saat kalau nyo banci ke awak, rasio awak lo nak dibongkarnya ke orang lain. Berarti orang tu hobi. Dan kemudian dosa orang seperti itu tak tanggung-tanggung. Tidak akan diampuni dosanya sebelum orang tu merelakan atau memaafkan. Kalau tidak, berapa karo di akhirat. Kita ulang encik apa? Apakah bisa hapus dengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah? Tidak jawabannya. Sebab kita tidak berdosa kepada Allah, kepada orang lain, sesama lain. Apakah bisa dengan astagfirullah? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Begitu yang dimaksud dalam sekian banyak ayat dan hadis. Apa maksudnya? Bahwa kalau dosa itu berkaitan dengan sesama, minta rela, minta maaf daripada orang itu. Baru nanti Allah ampuni, kalau tidak di akhirat. Di akhirat nanti. Makanya fal yatahallal, maka hendaklah dia minta halalkan, minta rela. Tak mahu dia memaafkan baru, ia memang barik dia bakal maafkan. Dia awak ringan tapi dia barik. Barik mukanya bertemu orang lain. Awak biasa usir awak. Begitunya ancam. Sehingga mengakibatkan udara menjadi busuk baunya. Dan mengakibatkan air laut tercemar gara-gara kecek awak. Kan berbahaya. Lalu kalau kita lah terlangsung, perbanyak istighfar, perbanyak amal saleh, perbanyak kita menuakan orang yang kita tuduh cakap tu agar diampunkan dosanya dan dimaafkan. Lalu berbaik-baik, cok-cok menghadiahkannya, cok-cok menyambut padangannya dan elok. Itu penjelasannya. Kita lah terlanjur menuduhnya, menyebarkannya bagaimana begini, kita simpan di hati menjadi dendam. Di maduduk, di mata gak kita mencari Tuhan, aib cacat celahnya, tobatnya orang kau. Tobat pertama berhenti mengecek. Berhenti mengecek. Yang kedua, berdoa kepada Allah agar hati orang cakap tu Allah memaafkan kita dengan jalan kita turuinya. Maafkan kesalahan amboyo bagaimana begini begitu, panjanglah cerita orang awak kalau minta maaf. Ujungnya lalu nak lo gigi daripada lidah. Kalau tak mahu nak dia cuba dulu. Dia memang tak mahunya. Dan nak mahu aku Abu Bakarnya. Cuba dulu minta maaf, minta segala macam, mudah-mudahan terketuk hatinya. Kalau tidak, kita perbanyak amal saleh. Kerana amal saleh kita itu nanti pemberiannya di akhirat. Sering menyebutnya baik-baik daripadanya. Kemudian hentikan membicarakan aib orang. Lalu balik, tetap di akhirat diperkarakan. Kalau orang kau tidak merelakan, baru diperkarakan, ya di sidang Allah. Didatangkan saksi-saksi, bukti-bukti. Jawab pembagiannya lain. Pembagiannya masalah pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala masalah. Kalau habis banyak, kalau habis itu kali. Dosa orang itu dipindahkan kawak. Kalau itu nanti jadi namanya bangkrut. Itu yang disebut dengan muflis. Muflis. Ada orang datang membawa pahala salat, pahala puasa, pahala amal saleh, tapi dia juga datang membawa, dia pernah mencaci si anu, menggunjingkan si anu, menuduh si anu, menyakiti si anu, merampas harta si anu. Berarti di sampingnya membawa pahala-pahala, dia membawa
dosa-dosa harus dibayar. Di akhirat tidak ada maaf lagi, maaf itu di dunia. Bagaimana caranya? Diambil yang saleh-saleh. Kalau sambuh orang kita bagi Tuhan, itu sambuh tu loh, kita menape limpahan dosa. Mentun kira-kira ke jiwa. Rupanya harilah siang. Semoga kita termasuk orang yang dijaga, dipelihara oleh Allah daripada sambarang mengecek dan mengecekan sembarang. Kecuali sembarang pilih nama nancak makan tahu kini atau makan tempe ya sembarang melah dia sembarang boleh. Minta boleh kan sembarang mengecek kan. Mengecek tanpa ditapih, tanpa disaring itu sangat berbahaya, apalagi ancamannya adalah kebanyakan yang memasukkan orang muslim itu ke neraka adalah muncungnya, bukan salatnya, dia salat. Mudah-mudahan kita dijaga. Sekian, kita akhiri dengan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.